Salam, apa kabar? Hari ini adalah hari yang luar biasa. Nah, para pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini, hari ini saya akan bahas salah satu topik yang menarik, ya, yang judulnya adalah orang Kristen mistik. Karena itu sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami akan baca satu ayat firman Tuhan dari kami renungkan. Roh Kudus tolong memberikan hikmat bijaksana. Kami berdoa urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, berkati juga para pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini. Mereka bisa diberkati dan dilawat, dan mereka bisa memahami firman ini. Ada yang berbuat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Haleluya, haleluya, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah, pemirsa, seperti saya katakan bahwa hari ini saya bahas salah satu topik, yaitu orang Kristen mistik. Ya, kenapa saya bahas ini? Namun sebelum itu kita akan baca satu ayat firman Tuhan dulu untuk menjadi landasan, menjadi fondasi supaya iman kita terus berakar dan bertumbuh dan berbuah. Ya, berbuah lebat. Di dalam Imamat pasal 26 ayat 1, janganlah kamu membuat janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu pengukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, ini bagaimana Tuhan melarang, bagaimana di dalam perjanjian lama Tuhan melarang, ada 10 hukum. Janganlah membuat patung, janganlah sujud kepada penyembah berhala, ya, dan sebagainya. Hormatilah ayahmu supaya engkau lanjut umur dan sebagainya. Ada 10 hukum yang Tuhan tetapkan. Tetapi saat ini dengan tema yang saya sampaikan adalah orang Kristen mistik. Kenapa disebut mistik? Karena kalau realita fenomena yang terjadi saat ini, sudah Kristen, masih tradisi-tradisi orang tua-tua atau tradisi yang lama masih mereka pakai. Nah, ini yang Tuhan anti, ini yang kita akan tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena Tuhan murka dengan hal-hal yang demikian. Sudah Kristen, tapi setiap hari Minggu, kalau di kampung saya itu, saya lihat oma, opa, atau semua orang, baik anak muda, yang tua, ya, keluar gereja, mereka pergi ke kubur. Mereka bawa sesapu dan membawa minyak, menaruh di obor, dan ada kukis dan minuman. Ya, ternyata sampai di sana mereka menyembah, mereka berbicara kepada kubur itu, kepada oma, opa, atau kepada orang tua yang sudah meninggal, supaya mereka bisa bicarakan, supaya mereka bisa membantu dalam kondisi waktu mereka susah atau mereka minta tolong, ya, supaya orang tua atau oma opa itu bisa melindungi. Ini saya pikir aneh. Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang mati akan bangkit. Tidak ada. Karena itu ini sudah sesat. Tuhan sangat anti yang hal-hal demikian. Karena itu pesan saya buat sore hari ini, ya, bagi pemirsa yang sedang mendengarkan firman ini, bertobatlah. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, kenapa kalau tidak bertobat tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita lihat tradisi ini bukan saja di kampung saya, tapi di Manado juga sama. Ya, setiap hari Minggu atau hari raya atau Natal, itu saya lihat orang Kristen pergi ke kubur, mereka sapu dan mereka bawa kukis, ya, mereka bawa minyak dan mereka bakar dan makanan, terus mereka kasih, lalu mereka ngomong hal-hal yang aneh-aneh. Ini Tuhan anti sekali. Kok masih sudah Kristen masih menyembah berhala? Ini adalah penyembahan berhala. Saya baca satu ayat firman Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia, ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang dahulu kubuat, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman loh. Barang siapa yang melakukan penyembahan berhala, seperti pergi ke kubur, lalu mereka bawa makanan, mereka coba ngomong kepada orang yang meninggal, itu tidak akan mendapat bagian. Tidak dapat bagian artinya apa? Tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga lalu kemana? Ya pasti dong. Masuk kemana? Saya percaya pemirsa yang sudah memahami firman ini bisa memberikan komentar. Kalau tidak masuk surga pasti menuju ke mana? Saya tidak perlu jawab Bapak Ibu atau pemirsa yang sendiri akan jawab melalui komentar. Ya, karena itu orang Kristen yang demikian, himbauan saya sebagai hamba Tuhan memperingati bertobat. Kalau tidak mendapat bagian, kita sementara ada di dunia. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Ya, dan mati adalah sebuah keuntungan. Artinya selama dia hidup memberi buah. Buah apa? Buah kebenaran, buah kebaikan, buah pertolongan, buah misi tentang firman sampaikan. Ya. Kalau kita pelajari tadi bahwa Galatia iri hati, roh iri hati, kedengkian, kemabukan, pesta pora, pemfitnah, ya, dan lain-lain. Bayangkan sudah jadi penatua, sudah jadi pendeta, tapi masih fitnah kiri kanan. Sudah ada posisi sebagai pelayan Tuhan, tapi masih mencemooh, masih memfitnah. Cerita orang lain punya, masih gosip, orang lain punya persoalan. Nah, ini perlu bertobat. Kalau tidak bertobat, pesta pora dan sebagainya itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak dapat bagian berarti tidak masuk surga. Nah, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, bertobatlah. Kalau tidak bertobat, kita tidak tahu kapan. Ya, kita ini waktu mati tidak diberitahu kapan. Tiba-tiba ada yang mati tanpa sakit, tiba-tiba dipanggil Tuhan duduk-duduk. Ya, langsung meninggal. Ada yang lewat sakit, ada yang lewat cilaka. Karena itu Alkitab berkata bahwa selangkah saja maut. Karena itu mari sementara kita ada di dunia melalui para hamba-hamba Tuhan, ya, untuk penyambung lidah Allah atau penyambung lidah Yesus yang menyampaikan firman ini. Ya, para pemirsa yang sedang menyaksikan, mari merespon firman Tuhan dan bertobat. Jangan lagi hari Minggu pergi ke kubur. Bisa pergi ke kubur untuk membersih, sapu-sapu aja, tapi jangan bawa makanan lalu taruh di sana terus ngomong hal-hal yang aneh. Makanya saya sebut tema adalah Kristen mistik atau Kristen yang penyembah berhala. Padahal kita sudah Kristen loh, sudah aktif. Bahkan di dalamnya ada pelayan-pelayan Tuhan masih demikian. Bertobat, saya beritahu, kalau tidak bertobat Tuhan datang atau Tuhan memanggil pada waktu kita wafat, kita tidak mendapat bagian. Nah, harapan saya mendorong kepada pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini, jangan lagi pergi ke kubur lalu minta sesuatu. Bertobatlah. Ya, Yohanes berkata bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya, haleluya. Semoga firman ini memberikan spirit, memberikan kekuatan, berubah kita dari 180 derajat yang sering ke kubur terus ngomong yang aneh-aneh, minta hal-hal di sana kepada opa atau oma, bawa air lalu minta di sana, bawa pulang lalu mandiin kepada anak atau kepada cucu, kepada suami istri. Bertobatlah, buang itu semua, bertobat, supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab. Kalau hal-hal yang demikian kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukan jawab doa kita, justru Tuhan cemburu, Tuhan anti kepada kita.
Apapun yang kita naikkan, doa Tuhan tidak akan jawab. Justru Tuhan murka. Tuhan marah. Kenapa bangsa Israel Tuhan marah? Bahwa janganlah menyembah patung, janganlah menyembah al-Allah lain. Tapi kenapa orang Kristen masih saat ini masih melakukan tradisi-tradisi yang demikian? Ya, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, bertobatlah Bapak Ibu atau pemirsa yang sedang menyaksikan. Saya berdoa semoga firman ini memberkati dan mengubah hidup kita. Paradigma kita yang salah diubahkan. Terima kasih Bapa, melalui firman sore hari ini saya berdoa kepada pemirsa yang sedang menyaksikan, mereka dilawat dan diberkati dan mereka bertobat kalau mereka masih melakukan hal-hal yang pergi ke kubur. Hari ini saya berdoa mereka bertobat dan Tuhan ubahkan hidup mereka 180 derajat kembali kepada Yesus Kristus dan percaya sehingga apapun yang mereka kerjakan tangan Tuhan terus memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.